Halo semuanya, balik lagi bersama di channel YouTube Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue akan membahas soal Adsera ya, yaitu mengenai CPM, referral, dan untuk iklan yang tinggi itu seperti apa gitu ya. Oke, di sini gue bermainnya website ya. Gue akan berikan beberapa data yang gue miliki ya. Yaitu pertama gue mempunyai website ya. Di sini website kecil-kecilan. Di sini gue pasang itu iklan banner, terus juga ada native banner ya di dalam artikel di sini di bawah. Nah, ini sini akan ada native banner nih ya. Ada native banner, terus juga ada direct link ya. Ada direct link. Nah, ini gue akan bahas sedikit untuk beberapa cara mendapatkan uangnya itu dari website ya. Ini yang iklan Adsera kita pasangin direct link juga. Nah, banyak yang mengatakan bahwa direct link itu adalah iklan yang cukup tinggi ya di Adsera. Nah, gue di sini memasangnya iklan direct link. Nah, ini bisa dilihat namanya itu CPM Revenue Gate ya. Kalau teman-teman yang sudah bermain Adsera pasti paham ya. Oke, sebenarnya nggak hanya untuk website aja, tapi juga teman-teman banyak yang katanya mainnya di Facebook ya, kayak buat story, terus spam komen ya, itu juga banyak. Sebenarnya banyak yang memanfaatkan platform sosial media, bisa juga ada yang Instagram, ada beberapa yang sharing ke gua main di Instagram dan juga Facebook, dan juga main di X ya atau Twitter. Itu banyak yang buat direct link. Nah, kenapa pada mainnya direct link? Di sini kita bisa lihat datanya ya. Di sini data gua bikin jebakan direct link ini CPM-nya cukup tinggi ya. Nah, cuman impresinya 166 ya. Itu CPM-nya hingga $4. Nah, di sini. Nah, ini pendapatannya ya. Ini untuk iklan-iklannya ya. Di sini gue masang di website ya, Origin My ID ya. Native banner, ini juga ada beberapa jebakan link yang gue pasang juga di website ya, seperti ini. Ini tuh direct link ya, bisa dilihat sini CPM revenue ya, kita zoom. Nah, ini CPM revenue itu direct link. Nah, di sini karena pembuatannya tidak di dalam website ya langsung, jadi otomatis kita naruhnya cuma di link doang gitu, kayak modelnya dibungkus ya, dibungkus bitly. Jadi dia terlihatnya seperti ini, bukan ada websitenya. Berbeda kalau kita buat website, pasti udah paham ya teman-teman. Di sini otomatis ada ukurannya gitu ya, dan atas nama website ini. Nah, untuk bannernya seperti ini di bagian atas ini, kita lihat. Nah, di atas ini nih ya, ini iklan bannernya. Nah, ini itu pendapatannya CPM-nya kecil ya, sedikit ya. Untuk yang Origin Share dipasang banner nih ya. Jadi ini banner ukuran 728 kali 90 dengan impresi 169, itu CPM-nya sedikit banget. Jadi di sini pendapatannya cuman ya sekitar 5 sampai 7 ribu aja nih ya. Oke. Nah, ini data tuh beneran ya. Jadi untuk ini kan di bagian placement ya, atau kita menerapkan iklannya. Jadi kita perlu mengecek lah untuk sering-sering mana CPM yang tinggi. Cuman pada mainnya direct link, kenapa? Alasannya ya ini karena tinggi. Oke, di sini untuk data akumulasi semuanya ya. Di sini gua refresh ya bahwa ini benar-benar dari data yang udah masuk. Di sini pendapatan gua $24 ya. Di sini kemarin CPM-nya lagi tinggi banget ya. Dengan impresi 200 saja dapat $1. Ini cukup lumayan sebenarnya gitu. Ini main website kecil-kecilan aja ya, belum yang besar gitu. Apalagi kalau teman-teman pengunjungnya banyak ya, banyak yang klik iklannya atau jebakannya diklik gitu, direct link itu kalau dengan CPM seperti ini, kalau ribuan ini bakal gila banget sih ya. Kayak ini gue refresh lagi ya, bahwa ini bukan inspect elemen ya, tuh ya, masih tetap sama. Jadi di sini juga kemarin hari apa nih, tanggal berapa nih? Tanggal 7 nih, kalau sekarang tanggal 11 ya. Tanggal 11 ini masih CPM masih kecil karena impresinya masih dikit. Ini bisa jadi banner ya, bukan direct link yang diklik. Jadi di sini akumulasinya itu ketika ada direct link yang diklik itu akan
terlihat di sini CPM-nya besar gitu. Jadi ini bagian date ya. Jadi ada juga di bagian placement. Terus kota-kotanya bisa dicek-cek aja di bagian sini teman-teman. Oke, kalau gue ini cuman ngebahas soal data placement aja, pengiklannya aja. Jadi gue bahasnya di sini aja dulu. Jadi intinya ini adalah data akumulasi ya. Yang direct link, kebetulan gue bikin direct linknya ini ada 3 ya. Jadi 1, 2, 3 seperti ini. Oke, jadi di sini CPM-nya yang tinggi rata-rata direct link gitu. Nah, untuk linknya seperti apa? Gue buat di sini, yaitu jebakan Polaroid, dimana gue buatnya di sini karena banyak peminatnya foto Polaroid kayak gini ya. Gue banyak bikin jebakan nih. Ini rata-rata jebakan dan juga ada file aslinya. Nah, ini kalau bisa dilihat mana file yang jebakan ya seperti ini. Nih ya, kalau user yang nggak tahu ini bahwa adalah link direct link gitu. Jadi kalau ada yang download ya kayak gitu. Nah, untuk video ini penontonnya tuh cukup banyak ya di channel YouTube gua. Sekitar 60 ribuan. Jadi inilah yang gua pakai ya. Ini untuk website. Kalau teman-teman yang mainnya di Twitter ya atau di Facebook, itu modelnya sama-sama aja kayak gini, bisa bikin jebakan gitu. Intinya bisa bikin share berita, terus info terupdate bisa klik di bawah ini, misal kayak gitu buat linknya dibungkus gitu ya. Oke, di sini kita lihat akumulasi kembali. Intinya seperti itu ya. Di sini pastiin teman-teman sering cek update ya. Nah, ini di bagian tanggal 9 kemungkinan ini rata-rata adalah yang ditampilkan iklannya dengan CPM kecil seperti ini ya. Ini tuh bukan direct link. Kemungkinan cuman kayak native banner gitu. Jadi nggak setiap hari itu orang mengklik ya. Nggak setiap hari itu orang mendownload file gua, template gua. Tapi ya rata-rata dengan impresi seperti ini itu adalah campuran. Jadi ini tuh semua campuran. Jadi akumulasi kayak gitu. Intinya cara menghitungnya begitu ya CPM-nya. Jadi ini iklan-iklan yang harus kita pantau ya di bagian placement. Yang mana kita harus maksimalkan di bagian ini nih. Untuk memaksimalkan CPM ya. Jadi kalau teman-teman ingin pendapatannya tinggi, maksimalkan salah satu iklan di sini yang sedang tinggi. Misalkan CPM ini ya, yang direct link 3. Nah, ini yang harus gua share terus-menerus gitu. Jadi iklan ini ya, di sini untuk linknya gua harus ganti link dengan direct link 3. Jadi kayak gitu. Jadi yang ini karena sedang tinggi. Oke. Jadi kira-kira begitulah untuk memaksimalkan membaca data direct link. Ini benar-benar ilmu daging ya, semoga teman-teman bisa terapkan. Jadi jangan sembarangan langsung meng-create ya link, atau teman-teman bisa coba create yang banyak sampai menemukan CPM yang tinggi kayak gitu. Ini ya seperti itu. Ini sih hanya impresi ya kayak gini ya. Jadi CPM bisa dilihat secara berkala gitu ya. Oke, untuk akumulasinya di sini nanti. Jadi seperti itu guys. Oke, gua refresh kembali. Nah, di sini tadi impresinya bertambah ya. Di sini impresi dari banner ya. Karena banner udah gua kunjungi, jadi dia masuk ya pada impresi. Dan karena gua nggak ngeklik direct linknya, jadi di sini menambah. Kalau dia gua klik ibaratnya, cuman ini gua nggak mau karena emang jangan diklik oleh kita sendiri gitu. Kemungkinan kalau diklik sama orang lain, ter CPM-nya yang direct link ini akan menjadi besar gitu, akan menjadi banyak gitu. Cuman kita nggak tahu berapa. Memang kalau dari CPM Indo jujur memang kecil, cuman kita nggak tahu, kadang bisa besar kadang bisa kecil. Mungkin para pemain adsera juga ngerasain kan yang kayak gitu. Nah, nanti ini karena impresi cuman banner itu kecil, jadi sini CPM kecil, belum ada pendapatannya gitu. Tapi kalau semakin banyak pengunjung itu nanti CPM-nya ya segini. Untuk banner ya, ini untuk banner native banner ya, dengan 100 hingga 200 saja CPM-nya kecil banget nih, $1, terus pendapatannya segini tuh. Oke, ini seperti itu ya. Gua ngebahasnya soal CPM kira-kira begitu. Semoga paham lah ya untuk caranya. Gua ngomongnya ngalur ngidul, tapi kalau yang mau nanya-nanya silahkan. Intinya seperti itu. Gua nggak bisa menampilkan data semuanya, tapi ini untuk memaksimalkan CPM aja, untuk link mana yang harus kita sebar dan diterapkan gitu ya. Karena ada beberapa yang request ya. Jadi kira-kira seperti itu sih. Untuk gue sih bermainnya website ya. Cuman ada beberapa temen gue yang sharing itu pada mainnya di sosial media Facebook, Twitter ya. Katanya itu cukup mantap juga. Pada bikin story ya. Seperti itu ya pada sharing-sharingnya.
Oke, jadi kayak gitu aja ya. Kalau yang belum paham banget bisa komen di kolom komentar, kita sama-sama sharing ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang berlibat gitu ya. Jadi kalau kurang jelas penjelasannya mohon dimaklum ya, karena gue juga masih pemula. Oke, intinya komen aja, kita sama-sama belajar gimana cara menaikkan potensi CPM tinggi di Indonesia. Katanya sih kalau teman-teman mengikuti CPM yang tinggi ya, ibaratnya gini kan, gue CPM-nya tinggi. Terus teman-teman daftar itu ke referral yang CPM-nya tinggi. Itu katanya bisa ngikut, cuman gue nggak tahu bener apa enggak. Tapi kalau teman-teman mau daftar dengan referral gue, bisa klik linknya di deskripsi untuk pendaftarannya. Jadi kita coba bangun apakah itu bisa menaikkan CPM. Gue nggak memaksa teman-teman kalau mau daftar di link gue atau enggak. Intinya kita coba aja bangun seperti itu. Atau kalau teman-teman punya akun yang satu CPM tinggi, terus bisa daftarin aja gitu ya. Jadi bikin akun yang banyak dengan CPM yang tinggi kayak gitu. Kalau teman-teman mau belajar yang lebih lengkap lagi, gue punya ebook ya di sini, ebook soal Adsera. Oke, nih sini gue bikin ebook yaitu panduan mencari duit dari internet dari situs Adsera, rahasia sukses mencetak uang. Nah, ini bisa teman-teman baca aja. Di sini gue bahas soal pengalaman yang udah gue bagikan ya. Ini e-booknya gratis, bisa teman-teman download aja. Di sini gue bahas soal cara meningkatkan traffic buat sistem referral, kapan Adsera gajian. Di sini gue udah bahas ya. Pokoknya seperti ini materinya udah cukup banyak tuh ya. Bisa teman-teman baca ya. Cara memilih iklan yang tepat ya untuk web ya. Cara masang iklannya, semua ada kok di sini. Jadi teman-teman bisa baca aja ebook gua. Untuk link downloadnya ada di deskripsi ya, nanti download aja di sini, tinggal dibaca-baca aja kayak gitu. Nah, ini salah satu cara gua untuk menaikkan traffic dari web dan juga iklan dari banner Adsera kayak gitu. Itu modelnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bisa buat ebook ya, punya sesuatu yang dibagikan, jadi teman-teman merujuk ya atau mempersuasi atau mendorong ya untuk para visitor mengunjungi website kita. Jadi cara gue begini kayak gitu. Jadi ya gitulah. Oke, kebanyakan ngomong jadi gue. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa share and komen ya buat kita sama-sama sharing belajar. Jangan lupa subscribe ya tentunya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Thank you udah nonton. Dah.